selamat pagi sahabat Habatus. Yuk pagi ini kita akan melanjutkan pembelajaran firman Tuhan yang hari ini diambil dari Injil Markus pasal 11 ayat 27 sampai ayat 33. Silahkan Alkitabnya untuk dibuka di Alkitab masing-masing dan Bu Ripka akan bacakan semua ayat ya. Dari Markus 11 ayat 27 sampai 33 demikianlah bunyi firman Tuhan. Pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Yesus dan murid-muridnya masuk lagi ke Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat dan tua-tua dan bertanya kepadanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu sehingga engkau melakukan hal-hal itu? Jawab Yesus kepada mereka, aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, berikanlah aku jawabnya, maka aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabnya. Mereka membahasnya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata, kalau begitu, mengapa kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi bagaimana mungkin kita katakan dari manusia? Manusia takut kepada orang banyak karena mereka takut kepada orang banyak karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Kata Yesus kepada mereka, jika demikian, aku juga tidak akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Nah, firman Tuhan hari ini berjudul tentang kuasa Yesus. Ketika Yesus di sini tadi diceritakan ya bahwa ketika Yesus dalam perjalanan atau sedang berjalan di halaman bait Allah, maka datanglah orang-orang Farisi, datanglah imam-imam, ahli-ahli Taurat dan juga kaum tua-tua ya. Mereka bertanya kepada Yesus, kok Yesus bisa menyembuhkan banyak orang? Kok Yesus bisa melakukan banyak mukjizat? Itu kuasanya dari mana gitu ya? Mereka mempertanyakan di hadapan Yesus. Kemudian mereka juga berkata ya atau bertanya kepada Yesus, siapakah yang memberi kuasa kepadamu sehingga kamu dapat melakukan semuanya itu? Kemudian Yesus di sini memberikan jawaban. Oke, saya akan memberikan jawaban atas pertanyaan kalian, tapi saya juga akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Kalian jawab, aku juga akan menjawab pertanyaan kalian. Kemudian Yesus mengatakan ya, atau bertanya kepada mereka, pembaptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis itu berasal dari surga atau dari manusia. Nah, kemudian mereka bersama-sama berbincang-bincang di antara mereka ya, di antara imam-imam ahli Taurat dan juga para tua-tua tadi, mereka berbincang-bincang membahas masalah itu. Kalau mereka mengatakan bahwa itu berasal dari Allah, maka Yesus akan berkata, kalau begitu, mengapa kalian tidak percaya kepadanya? Kemudian mereka berpikir lagi ya, masakan itu dari manusia, sebab mereka takut kepada orang banyak ya, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes itu betul-betul adalah seorang nabi yang diutus oleh Tuhan. Oleh sebab itu, apa yang menjadi jawaban mereka? Mereka menjawab, kami tidak tahu. Nah, kemudian barulah Yesus juga memberikan jawaban atas pertanyaan mereka. Yesus mengatakan bahwa jikalau demikian, aku pun tak akan mengatakan kepada kalian dengan kuasa manakah aku dapat melakukan hal-hal tersebut atau banyak hal tersebut. Tuhan Yesus nggak memberikan jawaban. Nah, adik-adik, hari ini kita boleh bersama-sama belajar bagaimana kehidupan orang Kristen pada masa sekarang ya, pada zaman ini. Banyak orang meragukan akan kuasa yang dimiliki oleh Yesus. Orang lebih suka dengan teknologi atau kuasa manusia daripada mereka percaya pada kuasa Yesus. Mereka percaya pada kuasa-kuasa yang dilakukan atau yang dimiliki oleh dukun, oleh orang-orang pintar katanya ya, oleh para peramal. Mereka meragukan akan kuasa yang Yesus miliki, yang sangat berarti buat kehidupan mereka.
Dan banyak orang Kristen juga beralih kepercayaan ya. Yang tadinya percaya kepada Yesus, tapi mereka udah beralih. Mereka tidak percaya lagi bahwa Yesus bisa menguatkan, bisa memberikan penghiburan, bisa menolong dan memulihkan kita dari segala sakit penyakit, dari segala hal yang kita alami. Yesus bisa melakukan hal itu. Kuasanya masih bisa terjadi sampai hari ini. Nah, percayakah kita pada Yesus yang sudah terbukti ya bisa mengalahkan iblis, Yesus yang menyembuhkan orang sakit, orang buta, orang demam, orang kusta, Yesus bisa menyembuhkan orang lumpuh, Yesus juga mengampuni orang berdosa, Yesus bisa meredakan angin ribut, angin kencang, Yesus bisa juga memberikan makan beribu-ribu orang, 5.000 orang, Yesus beri makan. Nah, adik-adik, pertanyaan buat kita saat ini, apakah kita percaya atau masih percaya akan kuasa Yesus? Kiranya Tuhan yang akan semakin meneguhkan kita, meyakinkan kita padanya ya, bahwa Yesus sampai sekarang ini kuasanya masih ada, dan kita bisa mengalami kuasa Yesus dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang menjadi doa kita, apapun yang menjadi masalah hidup kita, ketika kita datang kepada Yesus, kepada Tuhan kita, Tuhan akan memberi yang terbaik. Dan Tuhan berikan kuasanya kepada kita. Ketika kita takut, kita berdoa kepada Yesus, dan Dia akan memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kenyamanan, berikan keamanan kepada kita. Ketika kita khawatir, kita datang kepadanya, kita berdoa, dan Yesus yang akan memberikan jalan keluar atas setiap masalah dalam hidup kita. Oleh sebab itu, percayalah pada Yesus, kuasanya masih ada sampai hari ini. Amin. Yuk kita akan bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pagi ini kami diingatkan kembali tentang kuasa yang dimiliki oleh Yesus. Dan kuasamu itu masih bisa terjadi sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau terus menuntun kami untuk kami bisa menikmati, untuk kami bisa merasakan kuasamu dalam setiap kehidupan kami. Tuntunlah hidup kami hari lepas hari, sehingga kami memiliki iman yang kuat, iman yang teguh di dalam Tuhan, dan hidup kami memuliakan nama Tuhan. Ampunilah dosa kami, dan tuntunlah aktivitas kami hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Kabar